وحبه وتعظيمه وحرمته وتبذل حبه عرضك ومالك. Lanjutan dan ini terakhir untuk menamatkan kitab Hidayatus Salikin karangan atau terjemahan daripada Abdul Samad yang artinya lazimkan olehmu hai orang yang menuntut khalwah, menuntut kada tapi hendak bakawan lagi lawan makhluk. Karena kalau kita hendak mengisi hati dengan Khalik, kosongkan makhluk. Kalau di hati hibak lawan makhluk, Khalik kada kawa masuk. Jadi lorongnya untuk mendapatkan ma'rifatul Khalik karena lawan pencipta alam, maka kita kosongkan hati daripada makhluk itu. Sebab lubang hati ini cuma satu. Itu aja lubangnya. Mun dibuati makhluk Khalik kada kawa bekerja. Tapi apabila inya Allah yang masuk, maka makhluk tak kurang. Lur kada dalang lain kecuali kita belajar mengurangi, jangan tapi banyak bakawal. Imam Ghazali menyebutkan kalau ingin kita langgeng menuju Allah, yaitu harus ada 4 kriteria. Qalilut ta'am, makan kurangi. Wa qillatul anam, guring kurangi. Wa qillatul kalam, bapandir juga jangan terlalu banyak. Wa qillatul anam, bakawal juga jangan terlalu rajin. Makan kurangi, kan semangat ibadah tinggi dah. Kurangi bakawal, kawal itu nyata mengganggu. Qillatul kalam, kurangi bapandir. Sebab mun banyak pandir, banyak salahnya. Mun banyak salahnya, banyak dosanya, keras hatinya. Mun keras hatinya kulir ba'amal. Yang terakhir yaitu qillatut ta'am, makan kurangi juga. Mencari ilmu dengan perut kenyang itu hal yang mustahil bisa terkumpul ilmu. Talabtul ilma bisyaba', aku cari katanya seorang sufi akan ilmu di parut kenyang, fawajadtuha fil ju', ternyata ditemukan ilmu itu di parut lapar. Jadi tulakan nuntut mengaji itu jangan makanan behemat, dikurangi parut, jangan terlalu kenyang. Jadi lazimkan, mun lazimakan tuh biasanya jangan terpisah, mulazamah. Olehmu hai orang yang menuntut khalwah, bila hendak bakhalwat, lazimakan yaitu tempat berbuat ibadah yang sunyi. Tokonya amal adalah di tempat langsung. Kalau tokonya menjual cari duit, di tempat orang banyak. Kalau untuk mendapat hikmah dan rahasia amal ibadah yang akan kita capai, di tempat yang sunyi, jangan padang orang banyak. Dengan taklik akan Al-Imamul Ghazali rahimahullah ta'ala pada segala ilmumu dan ibadatmu, banyak di tempat yang sunyi aja. Dan pegang olehmu akan seorang syekh, jangan kada baguru. Mun memaham sesuatu ilmu lah, kada baguru biasanya luput juga walaupun pintar. Karena kepintarannya itu dia menyebabkan sesatnya. Mani atakada bi'aqlihi dhalla. Siapa yang berpegang dengan kepintarannya sesat. Tapi kalau berpegang dengan gurunya dari gurunya sampai ke Rasulullah, aman. Makanya kita mencari guru yang ada silsilahnya sampai kepada Rasulullah SAW. Jangan sampai kita berjalan sendiri dengan pikiran sendiri, karena berpikir dengan pikiran sendiri sesat. Jangankan seperti itu, orang nang kanak tulak umrah aja, anak tulak haji aja, nungkari buku manasik haji baca sendiri. Sekalinya begitu mandi ihram di dalam kamar mandi, kemudian berniatnya di dalam kamar mandi juga, karena
Kada sudah belajar tentang kayak apa caranya orang berihram. Jadi bawanya kain ihram masuk ke dalam kamar mandi. Nawaitul ghusl ihram sunnatan lillahi ta'ala janya. Mbah tu pulang nawaitu umrah wa ihramtu bihi lillahi ta'ala berniat dalam kamar mandi. Karena kada ada bang petunjuknya imbah nih itu harus keluar, kada ada. Nya langsung berniat ke situ karena dia pahamnya sendiri. Nah, sama ada ia masih hidup atau sudah meninggal gurunya. Yang penting ada guru yang membimbing, yang gemar engkau kepada mengiktikadkan akan dia dan kasih akan dia dan ta'zim akan dia dan hormat akan dia dan engkau berikan karena kasihmu akan dia itu akan kemuliaanmu dan hartamu. Ulunlah batamuan nang anak angkat guru sebarataan almarhum arwah guru sakumpul. Mereka tahu beribadat tapi gambar guru di kamar saya kungan nonggonal kada empat kali mengaji, empat yang ngaji cuman untuk musyahadah dan menghadapkan diri tetap kepada guru. Sebab awal orang ma'rifat kepada Allah itu adalah musyahadah dengan syekhnya. Jadi kada akan wasil seseorang kalau tidak meliwat dengan gurunya yang membimbing. Itu aja kita sedikit persingkat waktunya. Dan lagi pula katanya di dalam kitab yang tersebut itu, wal yakun fi khalwatihi mustahdiran dzikra rabbih mutakhayyilan jisma nabiyih mutawahiman surat al-Ghazali wa surat syekhi fi lailihi wa nahari. Nah, ya di sini keterangannya soalnya. Di sini kesimpulannya, dan hendaklah ia di dalam khalwatnya. Bila nang disuruh guru jalan masuk khalwat, jangan masuk sorangan. Kita kukurihing sorangan keluar pada kamar. Yaitu menghadirkan hatinya pada menyebut ia akan Tuhanmu. Hati jangan lupa daripada nang lain. Itu ada lorongnya gina tentang keyakinan dan etikat. Selalu Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Dan diingatkan di dalam khayalnya, yakni di dalam hatinya itu akan jisim nabinya. Nah, kada orang bakhalwat itu lengkap sudah ilmu etikatnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Ana istu wa mutu ala qaulina. Hidup matiku di dalam kalimat kandungan la ilaha illallah muhammadur rasul. Jadi Allah dan Muhammad itu selalu hadir di dalam pandangannya. Hanya masuk khalwat munnya kada denang pandangan gitu gina nang maidit hantu. Dan mencita-cita ia dengan hatinya itu rupa Imam Ghazali anak betamuan sidin insyaallah mudah. Bemimpiluan sidin mudah. Dan rupa syekhnya, nah kada kawa kada menghadirakan rupa paguruan. Kada kawa. Pada malamnya dan pada siangnya wabillahi at-taufiq. Selesai. Jadi Allah sifatnya sudah tampak di dalam wujud pandangan kita. Nabi Muhammad karena awal wujudnya semua makhluk adalah min nur sallallahu alaihi wasallam. Allah Muhammad itu selalu di dalam pandangannya, di dalam khalwatnya. Jadi sembahyang beribadat itu kada sunyi. Mun kada ada bisi kawan, ya tadi kada kawai menghadirkan. Lalu untuk menuju kepada kedekatan yang sempurna, jangan lupa menginginkan ketemu dengan Imam Ghazali dan Syekh murabinya atau gurunya yang mengiritinya supaya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang hakiki. Nah itu kita percepatlah kan kita menyambung ke saya harus sedikit. Wa kana al-faraghu min tarjamati hadzal kitab fi Makkah al-Musyarrafah fi yaumi Sulasa al-Khamis min syahril Muharram fi sanati 1192 min al-Hijrati an-Nabawiyyah sallallahu alaihi wasallam. Artinya selesai daripada menerjemahkan akan kitab ini di dalam Makkatul Musyarrafah pada hari Salasa yang kelima hari daripada bulan Muharram pada tahun 1192 tahun daripada Al-Hijratun Nabawiyah sallallahu alaihi wasallam. Tuntung sidin membaca kitab ini dan pesan semua apa yang kita baca. Hidayatul Salikin berapa tahun tadi? Mulai tahun 2018 ya. Sekarang 2023 berarti
berapa? 5 tahun. Masih mendingan kada terlalu lawas. Orangnya masih hidupan aja, kada matian belum. Masih mendingan. Ulun baca kitab Sabilal Muhtadin 17 tahun. Nang mati separuh. Untung ada gantinya nang menerusakan. Nah daripada nang mati, jadi tetap majlis itu bertahan dengan jumlah itu. Amun nang awalnya banyak, tapi karena matian, ya tadi bang, alhamdulillah aja sampai tuntung. Untung kada gurunya nang mati. Biasa kalau orang membaca Sabilal Muhtadin itu umumnya antara dua, mun kada ampih tengah jalan atau gurunya mati. Ngalih nang ada orang membaca Sabilal Muhtadin itu sampai tuntung ngalih. Jarang-jarang ada yang terjadi seperti itu. Coba cukup lumayan 17 tahun. Ada gempangan. Jadi ulun jauh ini bilang hendak antara hidup dan mati juga sudah nah. Nang ini Masya Allah lah, ada tuntung juga tuh Hidayatus Salikin. Jadi di sini senantiasa Imam Ghazali selalu berjalan di mana-mana, selalu membimbing orang kampung seberataan dengan bimbingan Imamul Ghazali. Mudah-mudahan ini jangan sampai terhenti sampai kepada anak cucu kita seberataan selalu di dalam bimbingan Imamul Ghazali. Sebab yang dinisbahkan ulama ummati ke Nabiin fi Bani Israel yang dimaksud adalah Imam Ghazali. Ulama umatku kata Nabi seperti seperti Nabi di zaman Bani Israel. Siapa maksudnya? Imam Ghazali orangnya. Bukan semua ulama, menurut sebagian pemahaman ulama bahwa Imam Ghazali itu walaupun dia bukan Nabi, tapi seperti Nabi di zaman Bani Israel fungsinya. Jadi sampai dibimbing oleh Nabi juga kadai incahan. Imam Ghazali itu kadai incahan luar biasa berperan untuk mendidik semua orang yang berada di sekitar Imam Ghazali. Bahkan ada satu perkataan, apabila di kampung itu tidak dibaca akan kitab Imamul Ghazali, maka di kampung itu akan menjadi mati. Ada yang berfitwa kalau tidak dibaca kitab Imam Ghazali di kampung itu, kita silakan hijrah cari kampung yang lain. Kenapa? Sebab karena kampung itu akan mati jauh daripada agama. Jadi untung biar aja ngarannya papuyuan kina-kina bisa jadi haruan juga. Iya kan? Cagar hidup aja biblah. Apalagi nih sesepuh kita masih ada Tuhan, masih ada yang membimbing dan mengirim kita, alhamdulillah. Nah di sini berkata hamba yang banyak berdosa lagi sangat berkehendak kepada ampunan Tuhannya. Ahmad Fahmi ini kan ulun kenal betul lawan Sidin, pernah juga Bapak yuk dan sanak Sidin kawin lawan anak ulun, jadi banyak pengalaman, banyak bicara lawan arwah Guru Fahmi ini. Jadi Sidin itu memberikan kriteria kemarin tuh kalau Ika menak membangun pondok ada 6 persyaratan yang Sidin harus kamu lakukan. Salah satunya jelas pondok itu ala apa. Yang kedua, kau yang membangun pondok ada di dalam pondok itu sendiri, jangan keluar daripada pondok. Kalau kita membangun pondok tetapi orangnya nggak ada di dalam pondok, itu percuma pembangunan. Ini almarhum Guru Fahmi. Banyak kisah-kisah. Nang ijazah pun banyak juga ulun ambil dari Guru Fahmi, termasuk semuaan itu seperti Sayyidus Salikin seperti ini kan ditasih oleh Guru Fahmi, dan Sidin sendiri juga beberapa kali mengijazahkan dan menyampaikan supaya dibacakan dan diizinkan untuk disampaikan ke orang lain dan dibacakan ke orang lain kepada siapa-siapa yang berkehendak, termasuk dan diantaranya juga Guru Munawar. Semua kalangan Imam Ghazali sudah ijazahkan beliau kepada ulun, cuman sanadnya ulun gak bawa, tapi secara lidah dengan ijazah dari Guru Munawar, ijazah daripada Guru Fahmi, sebagaimana mereka telah mengijazahkan kepada ulun, termasuk Guru Siraj juga ada mengijazahkan. Jadi apa yang mereka sampaikan dan mereka berikan izin kepada ulun untuk mengijazahkan, sekarang sempian yang ada di sini ulun idini dan ulun saya ijazahkan kepada sempian berataan untuk mengamalkan, membacakan dan mengajarkan kepada siapa yang mampu mengajarkan. Jadi ngaran Sidin Abu Ahmad Fahmi bin Zamzam Abu Ali Al-Banjari bangsanya, An-Nadawi kelulusannya di mana, di Madinah lah. Al-Maliki gelarnya, Sidin menerima gelar Pam Al-Maliki dari Syed Maliki karena memang
satu-satunya daripada ulama yang ada di Kalimantan yang menerima gelar sebutan Al-Maliki adalah Guru Fahmi ini, karena kecerdasan dan kepintarannya yang dianugerahkan oleh gurunya, yaitu Syed Maliki Asy-Syafi'i, madhabnya Asy-Syadzali, tariqatnya hafizahullah ta'ala. Telah selesai daripada mentahqiq kitab Hidayatus Salikin ini di Ma'had Tarbiyah Al-Islamiyah di Dering Pokok, ya kalau Dering Pokok sana itu Kadah di Jeddah dan mengarang Darul Aman. Jadi di Ma'had At-Tarbiyah Islamiyah Dering Pokok sana itu ada pondok pesantren yang bernama di Kedah Malaysia, milik daripada Guru Fahmi ini, Guru Ahmad Fahmi Zamzam ini. Sidin punya pesantren banyak di Banjarmasin ada, di Dewi ada, kemudian di Balikpapan juga ada. Yang paling awal dibangun pondok pesantren yaitu di Malaysia yang namanya yaitu Dering Pokok sana Kedah Darul Aman. Di sana banyak yang mengikut dan banyak santrinya. Negerinya Malaysia. Selesai mentahqiq ini kitab pada malam Rabu 12 Dzulqa'dah 1426 Hijriah, bertepatan 14 Desember 2005 Miladiyah, dan selesai disimak kitab Hidayatus Salikin ini untuk cetakan Indonesia di Pondok Pesantren Yasin Guntung Manggis Banjarbaru pada hari Asyura 10 Muharram 1428 Hijriah, bertepatan dengan 29 Januari 2007 Miladiyah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lalu kita mulai dengan Sayyidus Salikin. Muqaddimah. Muqaddimatul muallif. Bismillahirrahmanirrahim. Ujar almarhum arwah Guru Fahmi, aku mulai kitab ini dengan nama Allah yang amat pemurah, lagi amat mengasihani akan hambanya, dan hanya dengan Dia aku minta tolong. Jadi kada lagi nang lain diharap mun kada Allah Ta'ala jangan kita harap pertolongan nang lain kada kawa juga. Nang lain kada kawa juga, kalau diharap nang lain pajang antara kawa lawan kada tuh nang sebenarnya nang cuman kawa menolong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi waffaqa man arada bihi khairan fi suluki tariqil a'immati sufiyyatil muhaqqiqin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam yang memberi taufik akan seorang yang menghendaki ia dengan dia kebajikan pada menjalani akan jalan segala imam ahlus sufi yang muhaqqiqin. Kita Sidin mulai dengan alhamdulillah, pujian kepada Allah yang memiliki alam, di mana Tuhan yang telah memberikan taufik. Siapa yang diberikan Tuhan taufik? Nang dikehendaki Allah Ta'ala kebaikan, diberi Allah Ta'ala hadiah nilai hati hendak baik pada menjalani jalan imam-imam sufi. Perlu kita ketahui, orang banyak pada mengatakan ilmu tasawuf itu ketinggian. Memang ya bolehlah dikatakan ketinggian. Nah tetapi orang sufi mesti orangnya ahli tahqiq dengan tauhid dan ahli fikih, lalu tasawuf akan dia miliki. Setiap orang sufi mesti pakai, setiap orang sufi mesti ahli tahqiq. Jadi kada betahan salah mun ingin tauhid, ingin fikih tanpa tasawuf berisiko. Kata Hatim Al-Asam, manik tafa bil fiqhi bighairi zuhdin wa man tafaqqa manik tafa bil fiqhi bighairi tasawufin faqat tafassaka wa man tasawwafa bighairi tafaqquhin faqat tazandaqa wa man iktafa bil kalam bighairi zuhdin wa tafaqquhin faqat tazandaqa. Itu kalau lah katanya, siapa cukup cuma dengan ilmu tauhid tanpa mengkaji ilmu fikih dan tasawuf, akhirnya menjadi zindik. Zindik itu kan lebih jahat daripada orang Yahudi.
Kalau orang zindik ini apabila dia meninggal dunia boleh diserahkan jasadnya ke anjing dan dilempar ke laut, boleh. Saking hinanya. Tapi kalau orang Yahudi meninggal di kampung kita, kita wajib menguburkan. Sebab mengkat dikuburkan sekampungan karena baunya. Siapa yang mencukupkan ilmu tasawuf tanpa akan fikih dan tauhid, maka orang itu ahli bid'ah. Melalui tasawuf ya. Bid'ah jadinya. Siapa yang mencukupkan dengan ilmu fikih tanpa tauhid dan tanpa ilmu tasawuf, faqad tafassaka, dia akan jadi ahli fasik. Ketujuh berdebat, ketujuh bahwal, sedikit-sedikit makruh, sedikit-sedikit haram. Inya alim fikih, Bang. Iya kah? Padahal membilang orang ini haram, ingin menyelapkan orang seorang menjadi sombong. Jadi berusaha membersihkan nyamuk di belakang orang, tapi di dalam awak seorang ada ular yang akan menggigit kita. Kan rugi juga, salah juga, dan berbahaya juga. Kalau cuma kita bisa ilmu fikih tanpa ilmu tasawuf, berisikonya kita akan menjadi orang yang cuma ingin menyelamatkan orang dari kesalahan, sementara kita punya hati yang rusak, lebih berbahaya daripada orang yang kita selamatkan. Nah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang memberi taufik. Mudahan diberi sudin taufik itu kan hidayah, inayah. Ia adalah seorang yang menghendaki dengan dia kebajikan. Nah, bila ada orangnya Tuhan hendak menjalani jalan menuju orang-orang sufi ahli ibadah, berarti hati tabuka hendak itu bagian daripada hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kita ada kepingin hendak menuntut ilmu, bagian daripada mayyuridillahu bi khairan yufaqihu fid. Siapa yang dikehendaki Allah Ta'ala orang itu jadi orang baik-baik, hatinya dibuka hendak memaham agama. Tapi apabila kada dikehendaki Tuhan kada baik, kada kepingin memaham agamanya, mikirakan kayak apa kabun supaya babagandal, itu aja. Itu jangan dipikirkan hari-hari siang malam kayak apa, mikirkan supaya duit banyak, supaya kabun banyak, supaya rumah beganal, itu aja yang dipikirkannya. Tapi orang yang diberi hadiah oleh Allah Ta'ala ada hatinya kepingin memperbaiki agama, lalu dia belajar untuk memaham agama, itulah kebaikan hadiah yang Allah berikan kepada hati seseorang. Jadi hendak mengaji itu bagian daripada hadiah Allah Ta'ala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, man arada ayyanzura ila ahlil jannah falyanzur ila talabatil ilm. Katanya Abu Bakar As-Siddiq, siapa yang pengen menjadi orang yang memandang orang yang ahli surga, pandang bubuhan yang mau duduk di majelis ilmu. Bila mau duduk hendak memaham agama, itulah ahli surga. Karena Nabi berpesan, kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Jadilah kamu orang yang alim, ilmu kada. Jadilah orang yang menuntut ilmu kepada orang yang alim, ilmu kada. Atau duduk datang kada membawa kitab tapi membawa telinga mendengarkan nasihat para ulama. Maka itu 3 syarat yang harus menjadikan kita kada celaka. Fala takun rabi'ah, jangan jadi kamu yang nomor 5. Jadi orang alim nyata kada sudah. Jadi orang belajar kada juga, jadi mendengar bawa telinga mendengarkan orang bacaan, orang menyampaikan ilmu kada juga. Apa yang terjadi? Nomor 4, kamu jadilah orang yang celaka. Jadi masukkan diri keselamatan. Di mana selamatnya diri? Alim, belajar, mendengar, sudah. Keluar daripada itu kita masuk kepada kelompok orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu ad-dunya wa al-dunya mal'unatun wa ma fiha. Dunia ini semuanya dalam laknat Tuhan, karena dunia ini yang menjatuhkan orang lupa dengan Tuhan, karena dunia ini orang yang banyak tidak yang kufur kepada Tuhan. Jadi dunia ini penyebabnya jadi orang kada ingat lawan Allah taala. Makanya dunia semuanya dilaknat oleh Allah taala. Wa mal'unatun ma fiha, semua isi dunia juga terlaknat. Illa talibul ilm, kecuali nang kada akan masuk golongan terlaknat, orang yang menuntut ilmu, wa muallimul ilm, dan orang yang golongannya mengajarkan ilmu. Itu aja yang bebas daripada laknat dan kutukan Allah. Jadi kalau kita bergelimang dengan perbuatan selain daripada mengajar ilmu, menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, maka kita golongan orang yang telah dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala.
artinya jauh daripada rahmat Allah Ta'ala. Nah, kemudian ini ilmu kalau kita hadiri, ini menjadikan filter kita supaya jangan jadi orang yang hubbud dunia. Supaya jangan sampai kita menjadi orang cinta dunia. Kalau hubbud duhan, cinta merokok, itu ada risiko kada. Nantinya ujar dokter itu mengurangi umur. Padahal dokternya kita dahulu pada nomor hukum mati juga. Iya kan? Kecanduan rokok berisiko, tapi kecanduan dunia lebih berisiko daripada condong kepada rokok. Nah, supaya jangan terlalu kecanduan rokok, jangan terlalu kecanduan dunia, filterlah dengan nuntut ilmu. Berapa seminggu itu ada hadir di majelis ilmu, itu yang memfilterkan diri hati kita supaya jangan sampai kecanduan dunia. Sebab kalau sudah hati cinta kepada dunia, subhanallah, kejahatan akan selalu terjadi di diri kita. Hubbud dunia ra'su kulli khati, cinta hati. Apalagi kecanduan hati dengan dunia, itu diri kita menjadi semua apa tujuan kejahatan selalu terwujud, selalu akan terjadi. Jadi filter hati jangan terlalu cinta lawan dunia, itulah yang akan mencegah kita kepingin kita berbuat maksiat kepada Allah. Bahkan kalau cinta kepada dunia sudah menjadi bahaya yang luar biasa. Apa? Hubbud dunya yumbitun nifaq. Orang yang cinta hatinya dengan dunia menimbulkan hati ini munafik. Kama yunbitul ma'u al-baqal, sebagaimana menimbulkan air hujan turun dari langit akan sayuran-sayuran yang bertebaran di permukaan bumi. Kada katahanan hati ini munafik kalau hati cinta kepada dunia. Filternya adalah kita menuntut ilmu supaya jangan sampai dunia menjadi hobi kita. Bahkan yang ada di dalam hobi kita yaitu cintanya kepada akhirat, cinta Allah, cinta Rasul, cinta kepada kebaikan. Dengan yang namanya dunia dihambari sedikit. Kita pun terlalu keras cinta lawan dunia, mintu hagin jadi musuh. Mintu hagin jadi musuh. Bahkan pak guruan gin musuhinya karena kemauannya untuk dunia kada tersalur, karena gurunya kada mengikuti dan kada menolong, kada membantu, lalu gurunya menjadi sasaran, jadi musuh politiknya. Iya kah? Hati-hati. Jadi hadirakan hati lawan cinta kepada ilmu. Bahkan kalau bisa niatkan, nawaitukan pada sisa umur yang kita ada ini supaya hidup dan mati dengan keberkahan. Ya Allah, jadikanlah sisa umur yang ada ini di dalam ilmu dan amal. Sisanya hanya kerja. Jangan jadikanlah diri ini kerja kuat, sisanya ilmu lawan amal. Tak boleh. Kita salah punya prinsip. Mestinya kita tanam bahwa prinsip sisa umur kita yang ada ilmu amal. Ilmu amal. Kada aku kada menuntut ilmu je aku beramal aja. Wah, orang menang beramal kada berilmu, luput punya kerja. Al ilmu imamul amal wal amal tabi'uh. Ilmu itu gurunya amal dan amal itu pengikutnya. Gurunya adalah ilmu. Tapi orang beramal tanpa ilmu, laksana berjalan tanpa guru. Nabi kita aja Isra Mi'raj kan ada guru nang Mi'raj yaitu Jibril. Padahal Nabi kita nang kada Nabi pang kada berguruan harap pada siapa? Ya kalau kita nang kada Nabi kada berguru kada cocok. Nabi kita aja berjalan menuju kepada Palestin atau Masjidil Aqsa sampai ke langit ketujuh diirit oleh Sayyidina Jibril alaihi salam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita terlalu cakah kada berguruan? Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama man la syaikha lahu fa syaikhu syaitan. Pengarang ini kitab siapa? Abdul Samad Palembang. Ini beliau sezaman dengan daripada Datuk Kalampayan Abdullah Bogis lawan Abdullah Mesri Batawi. Sama-sama dengan ilmu hati rohaniah bimbingan daripada Siseman Al-Madani. Nah itu keempat tokoh ini sezaman dan sama-sama belajar dengan Siseman Al-Madani.
Berikutnya beliau pada pulang sama-sama seberataan dari Makkah, dari Madinah ke Jakarta. Sebentar mampir di Jakarta, di situ ada Datuk Kalampayan Abdullah Bugis. Pisah, Sekung ke Palembang, Abdul Samad. Sekung lagi Abdullah Masri ke Batawi. Satu lagi siapa? Datuk Kalampayan ke Kalimantan Selatan. Abdullah Bugis ikut ke Kalimantan Selatan karena sudah kawin dengan anak Datuk Kalam dalam payat, jadi menunti bini. Sebab di Makkah dikawinkan dengan anak Sidin yang bernama Fatimah. Nah, Abdul Samad Palembang ini dia pulang ke Indonesia dan pulang ke Sumatera Utara, Sumatera Selatan, yaitu namanya Kampung Palembang, daerah Palembang. Bahwa beliau saat itu negeri Sumatera Selatan telah dijajah oleh tentara Belanda dan kerjasama dengan orang Semboja itu Siam, tentara Siam, sehingga di situ beliau sangat susah untuk mengembangkan ajaran agama karena tengah dilanda oleh penjajah negeri sendiri. Sehingga beliau ini luar biasa semangatnya, benci dengan penjajah, kada sanggup berdiam di Banua. Akhirnya memutuskan kembali ke Makkah. Cara apa beliau kembali ke Makkah? Ini karamah yang beliau miliki. Nabang kayu ulah kapal sendiri. Pakano bukan kapal, perahu sendiri. Dari kapal itulah kembali ke Makkah pulang. Jadi perahu aja ke Makkah. Mulai di Palembang. Coba mun kita kada sampai ke Makkah saka bawa perahu itu ke Makkah. Tapi pang orang le aulia atau kalau al ardu kal qadamil wahid, bagi mereka sudah dijadikan oleh Allah Taala bumi itu seperti cuman satu langkah daripada Jepang kapal atau apa perahu itu persyaratannya pada jakatin meluncat jadi ayu. Cuma karena perlu bersyariat ayu gunakan aja tabang kayu ulah kapal berangkat ke Makkatul Mukarramah. Di sana beliau mengarang akan kitab yang isinya menyumber pemikiran untuk fadilat mujahid yang orang berjuang. Selesai mengarang kitab kembali lagi pulang ke negeri Palembang, niat untuk berjuang melawan penjajah Belanda dan tentara Siam. Kemudian ada lagi namanya Daud bin Abdullah, orang Fatani. Beliau itu yang hendak dibantu dan hendak ditolong. Berangkat ke Fatani ingin bersama-sama berjuang dengan Daud bin Abdullah, orang Fatani, situ tokohnya. Tapi ternyata sampai ke Fatani sudah dikuasai oleh tentara Siam Cina. Jadi terpaksa ini Abdullah bin Daud Al-Fatani ini mengungsikan diri ke suatu tempat di pelautan untuk menyelamatkan diri. Adapun Abdul Samad Palembang ini banyak khilafiyah, banyak pendapat yang menyatakan bahwa beliau ini sebenarnya adakah kuburnya atau tidak. Setelah sampai ke Fatani ternyata sudah orang-orang muslim di sana terusir, dijauhkan dan dikuasai oleh bubuhan kaum Siam Fatani, sehingga mereka itu dikalahkan. Lalu Sidin menurut riwayat masuklah ke suatu masjid dan di masjid itu beliau hilang, nggak tahu di mana jejaknya lagi. Ada mengatakan di Masjid Kresik, ada juga yang mengatakan di Masjid Lembur kalau kada salah di situ. Jadi beliau tuh hilangnya di masjid itu, satu kaul. Ada juga yang mengatakan begitu beliau sampai ke sana lalu ditangkap oleh bubuhan tentara Fatani. Kemudian lalu beliau dibunuh, namun ditembak, dipukul, ditimpas. Kada mau tembus, kada mau mati Sidin. Akhirnya orang-orang Fatani, orang-orang Siam, tentara yang memusuhi muslimin, beliau ditusuk dengan besi yang sangat panjang, yang keras, lalu dimasukkan di sini, akhirnya meninggal. Kepalanya dibawa ke Cina Siam sana, awaknya dikuburkan di Fatani. Jadi yang dijerehi di Fatani itu adalah awaknya, namun kepalanya dibawa ke Siam untuk dibuktikan bahwa inilah hasil perjuangan kaum Siam memusuhi Islam yang ada di Fatani. Ini sejarahnya perjuangan daripada Abdul Samad Palembang, luar biasa. Namun sebelum beliau meninggal banyak karya-karya yang beliau karang, kitab-kitab yang bermanfaat untuk kita semua.
Ini rata-rata memang pejuang Islam selalu meninggalnya diukir dengan darah. Rata-rata pejuang Islam itu selalu meninggal dan wafatnya diukir dengan darah. Abu Bakar meninggal dengan terbunuh, Umar meninggal dengan terbunuh, Sayyidina Ali pun meninggal dengan terbunuh. Memang mereka juga punya doa kepada Allah, Allahumma amitni syahida. Mereka selalu berdoa minta dimatikan mati syahid. Makanya mereka selalu mulia dengan mengorbankan darahnya untuk agama. Kita ini ayo sudah seadanya kada seperti mereka. Kan prinsip orang-orang yang mujahid fisabilillah mut syahida au mut syahida au ish muhtarima. Hiduplah kita jadi orang yang bisa membela agama dan menghormati agama, atau kalau mati syahid aja, jangan mati kunyul. Abdul Samad Palimbang adalah yang di Palimbang itu bukan ada jasadnya, bukan ada kuburannya, cuman peninggalannya. Abdul Samad Palimbang ini lahirnya di Palimbang, tapi asal keturunannya orang Patani. Kemudian dibawa ke Palimbang dan lahir di sana. Kemudian beliau disekolahkan, belajar dari beberapa guru yang beliau tuntut ilmu mereka di sana sampai ke Makkah, lalu pulang bersama-sama dengan perjuangan dari almarhum Datuk Kalampayan, Abdullah Bugis, Abdullah Masri yang ada di Batawi, kemudian Abdul Samad Palembang. Subhanallah, itu salah satu daripada riwayat kehidupan beliau. Namun tentang kematian dan kuburannya banyak versi yang menyatakan apa ada kuburnya sebelumnya atau kada. Dan hasil daripada pertemuan ulama dan ahli sejarawan, ternyata ditemukan kuburnya Abdul Samad Palembang di Fatani, hampir berbatasan dengan Malaysia. Ulun sebenarnya sudah ada janji kemarin lawan almarhum arwah Guru Fahmi, apabila aku mengadakan haulan jasidin kan aku telepon pian guru karena kita sama-sama ke Patani ikut menghauli Abdul Samad Palembang. Ternyata kada tersampaikan, belum sampai sekarang, belum sampai lagi ziarah ke sana. Guru saya Raji kemarin waktu di Makkah menelepon ulun, guru pian adakah membaca kitab Abdul Samad Palembang? Ada. Guru aku bermimpi lawan pian harus ziarah ke makam Abdul Samad Palembang. Jadi sekali anak ke Palembang jawabannya kada ada di Palembang kuburannya, mun kada di Patani. Jadi dia di Palembang itu cuman rumahnya, peninggalan beliau yang ada di sana, karya-karya beliau dari karangan kitab-kitab yang beliau karang dan tempat tinggal beliau. Namun yang kuburnya sebenarnya yang muktamadnya adalah hasil dari temuan para sejarawan, yaitu di Patani kepalanya, tubuhnya, adapun kepalanya dibawa ke Siam, negeri Cina. Dasar Cina inilah, dasar Cina sipit ini bisa natak kepala orang. Bahari kan zaman pitayang lah, zaman cari kayu, banyak juga bahan mayau, barang di mana-mana kata hambur. Sekalinya bukan itu, jangan memakan kepala orang. Jadi kada kau digaduh bukan mata sipit ya Allah, bisa natak kepala orang. Munnya datang ke sini kita berkira-kira ya Allah nih, berkira-kira apa ya? Jangan sampai kita terulang kembali nasib-nasib seperti orang dulu yang mana kita telah diperbudak, telah diincar, telah diancam keselamatan oleh mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perpanjangan sejarah selama 13 abad Islam tidak pernah kalah. Islam tidak pernah kalah. Namun pada 2023 sekarang Islam sudah terkucang-kacirkan, di berbagai negara Islam banyak terintimidasi. Kita di Indonesia pun sudah berpecah belah umat Islam sekarang. Kalau kita tidak menyusun kesatuan kita akan lebih sakit, lebih suram lagi agama kita. Mudah-mudahan kita selalu pengajian isi semuanya. Dengan berkat pengajian ini agama akan hidup. Sebab satu kampung tidak ada ilmu yang diajarkan, itu menandakan satu kampung akan menghadapi kematian agama. Kalau sudah di kampung itu tidak ada lagi orang yang mengajarkan agama, ya tadi fatwa ulama sudah angkat kaki pindah dari kampung yang mana di situ ada pengajian agama, karena di situ akan terbimbing anak kita, di situ akan terpelihara anak kita, dan akan hidup agama di hati anak-anak kita kalau ada di kampung itu pengajian agama. Tapi kalau kedada, coba aja lihatkan, ya kah? Coba aja lihatkan.
Mamin karyatin la tuqamu fi salatul jamaah aja sebutin dulu. Satu kampung yang tidak didirikan sembahyang berjamaah, apalagi pengajian kadada. Istah illa stahwada alaihim syaitan. Malaikat syaitan yang akan berkuasa di kampung itu. Jadi kita kalah dengan orang-orang yang berpikiran Islam, berpikir berilmu agama Islam, tapi sembahyang berjamaah kada tagawe, perkumpulan majlis taklim kada diisi. Maka yang akan berkuasa di kampung itu adalah orang-orang mafia yang akan merongrong agama dan akan merusak agama. Tanggung jawab kita semua adalah membela agama. Mulianya kita dalam kehidupan membela agama. Kalau tidak peduli dengan agama, toh begitu kita meninggal dunia, wa madinuka, malaikat akan bertanya kepada kita, apa agamamu? Kalau dia tidak punya misi agama dan tidak mengenal dengan agama, paling dia menjawab, hala adri, aku kada tahu. Kenapa? Sebab memang misinya kada pernah peduli dengan agama. Tapi pun ditakunakan, berapa kabunmu? Lancar benar jawab dah. Lancar benar jawab, karena misinya cuman mau urus kabun ya siang malam, mau urus nang macam-macamnya nang lain pada agama. Sementara kita kan al-Islamu dini, Islam agamaku. Tapi prinsip kehidupan tidak peduli dengan agama. Akan menjawabkan dia dengan al-Islamu dini. Akan menjawabkan dia Islam itu agamaku. Sementara dia tidak peduli dengan agama. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasul. Aku senang dengan Allah, aku senang dengan Nabi Muhammad, aku senang dengan agama Islam. Kalau sudah cinta dengan Islam, baru Islam itu melonjak di dalam hati kita dengan semangat tinggi untuk memperjuangkan. Lihat Abdul Samad Palimbang demi agama penggal gulu dan tidak jadi masalah. Lihat pejuang-pejuang Islam meninggalnya semuanya terukir dengan darah, tidak peduli darah terhambur, yang penting agama di atas daripada kepentingan pribadi. Ish muhtariman au mutsya. Silahkan kita hidup bisa menghormati dan membela agama, atau mungkin bisa membela agama mati syahid saja daripada mati sakit. Nah, hidupkan agama. Di mana hidupnya agama? Yaitu ilmu harus dipahami, sebab akan tinggi iman, tinggi martabat, tinggi keislaman apabila ilmu kita tuntut dengan setinggi-tingginya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang yang beriman, tapi beriman mun kada beilmu tapi kada mau angkat ya kah? Paling-paling terangkat daripada orang kafir. Terangkat dengan syiarnya Islam tidak akan mungkin bisa tinggi sepanjang kita jahil dengan ilmu agama. Nah, kemudian wariskan di hati kita, wariskan di anak cucu kita cinta dengan agama. Apabila cinta pasti akan berpikir bagaimana Islam itu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu harus tinggi, tidak boleh orang lain tinggi daripada agama Islam. Semangat itu akan muncul. Apabila sudah muncul semangat keislaman yang tinggi, maka Islam akan menjadi melonjak di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita. Untung kalau sudah punya hati dengan Islam. Yang susah ini punya hati dengan duit. Dan bahkan salah kaprah menilai kada harapan tinggi Islam itu kalau duit kada dajan. Nah, ini yang jadi masalah nih. Selalu mengandalkan kekuatan sesuatu dengan duit. Bukan. Zaman Rasulullah kan cuma berperang dari Madinah menuju Makkatul Mukarramah, tentaranya diberikan gaji cuma setengah biji kurma. Dari Madinah ke Makkah tentaranya diberikan gaji cuma setengah biji kurma, itu saja modal berperang. Kada ada gaji nang 20 juta, kada ada. Nang 5 juta kada ada. Semangat tingginya Islam itulah modal yang paling pertama yang mereka kerjakan. Sehingga kemenangan tetap ada di tangan-tangan kaum muslimin dengan semangat keikhlasan dan semangat tingginya Islam tidak boleh dikalahkan oleh orang lain. Kita banyak lo gua dengan Islam. Kada mau peduli dengan terinjaknya Islam, kada mau peduli dengan macam-macamnya Islam, dia koyak-koyak orang. Apalagi sekarang bermunculan aliran-aliran paham yang tidak benar dengan Islam. Dia berkeduk seperti orang Islam, berbulang seperti orang Islam, berpakaian seperti orang Islam, tapi hatinya cinta kepada kekafiran. Ini sangat membahayakan kepada kita semua. Ada kaum liberalisme, ada kapitalisme, ada kaum napa-napa kangarannya, ada sambetan bukan salismaan seberataan. Ngarannya
Pura-puranya membela Islam, pura-puranya menungguhkan Islam. Pada ujung-ujungnya sekalinya uang walei juga jadi orang guru, duit juga yang dicari. Nah, itu gambaran-gambaran Islam sekarang. Subhanallah. Ulun tadi menyimak ada satu pembicaraan seorang ulama di YouTube. Subhanallah, kita ternyata memang sekarang sudah berada di ujung daripada seperti hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di akhir zaman nanti kita akan diperebutkan oleh orang-orang yang bukan Islam, sebagaimana orang yang merebutkan makanan di dalam talamnya. Lalu mereka diombang-ambingkan oleh mereka-mereka yang mau memakan. Sahabat bertanya, apakah sedikit ya Rasulullah zaman itu kita orang Islam ini? Karena Nabi banyak, tapi kita di dalam kendali mereka semua. Kita terombang-ambing seperti gelombang di atas, seperti buih di atas laut yang diombang-ambingkan oleh gelombang-gelombang kaum-kaum yang bukan Islam. Sehingga kita Islam itu lemah, Islam itu kada kuat lagi. Lalu jasa Rasulullah, karena sahabat, kenapa jadi begitu? Islam sedikit kayak Rasulullah banyak. Kenapa maka jadi kalah? Kenapa kita diombang-ambingkan oleh mereka? Karena umatku di akhir zaman itu dihinggapi oleh penyakit wahan. Apa wahan itu? Katanya Rasulullah, al-wahan yaitu adalah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Di hati orang Islam di akhir zaman cintanya cuman duit. Dia jual umatnya demi duit. Dia jadi pemimpin walaupun rakyatnya jadi sengsara, yang pentingnya jadi duit. Apalagi terhingga penyakit itu dari pejabat-pejabat yang memimpin negara ini, cintanya cuman kepada uang, tidak mengenal sakitnya bangsa dan susahnya rakyat. Yang penting kantungnya hibah. Maka dia orang Islam, dikatakan Islam yang munafik. Dia benci dengan Islamnya sendiri dan dia cinta kepada kekafiran. Yang penting sarana untuk kekafiran mengisi kantungnya dengan uang. Yang kedua, karena takut dengan kematian. Padahal mati tidak boleh ditakuti. Mati itu kan sampai umur baru mati. Umurnya kada semput sampai umur kada mau mati. Tapi takut belum mati ini yang menjadi masalah. Lalu perjuangan kita lemah dan tidak berani. Bila dibawa orang berperang, aduh ini aku luku mati aja. Iya kah? Padahal kematian itu walaupun di medan perang, kalau memang saatnya tidak mati, tidak akan mati. Tapi kalau saatnya mati, walaupun di kalambu mati. Yang kita takutkan setelah kematian, tanggung jawab kita waktu hidup seperti apa? Perbuatan kita akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala seperti apa? Itu yang harus kita pikirkan ke setiap harinya. Kenapa takut mati? Melemahkan semangat juang. Kenapa takut mati? Karena hati berpindah cinta kepada dunia, bukan cinta agama. Nah, lalu di sini disebutkan wa hadhihi ila ma'rifatihi bi basril iman wal iqan. Artinya memberi petunjuk, mudah-mudahan Allah Ta'ala ia akan dia kepada mengenal akan dia dengan penglihatan iman dan yakin. Kacamata iman dan kacamata keyakinan yang akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu nurun yaqdhibuhullah fi qalbi abdi. Iman itu adalah suatu cahaya yang Tuhan lempar kepada hati seorang hamba, lalu hatinya percaya. Percaya ini tingkatannya bermacam-macam. Ada nanghakul yakin, ada kamalul yakin, ada ilmul yakin. Ada sudah modal kepercayaan kepada Allah, lalu sudah percaya kepada Allah, tidak percaya lagi dengan yang lain. Kalau yakin kepada Allah, tidak akan yakin lagi kepada yang lain. Ini yang kita harapkan, jangan sampai kita berpegang kepada yang bukan Allah. Jangan ada percaya kita dengan yang bukan lain pada Allah. Itu yang kita inginkan, supaya hati ini tertancap percayanya sama Allah, yakinnya sama Allah, tidak percaya dan tidak yakin lagi dengan yang lain. Kalau yang lain itu silahkan kita kerjakan, tapi jangan sampai hati berpindah daripada keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin. Kira-kira ingin situ sedang aja sudah. Jadi Hidayatul Salikin sudah terbaca dan sudah diijazahkan dari beberapa guru ulun yang telah menyampaikan ijazah. Dan kemudian Hidayatul Salikin ini lawan almarhum arwah Guru Fahmi kemarin selesai menyerahkan kitab ini yang sudah ditasih Guru Fahmi Junid.
Ya, Sidin menyampaikan juga semalam dengan izin daripada guru-guru Sidin sampai ke Rasulullah, sampai ke pengarangnya, beliau sampaikan ulun aku jizahkan dan aku izinkan engkau untuk membacakan dan untuk menyampaikan dan mengijazahkan kepada orang lain. Dengan ini bahwa ini aja yang jelaslah ulun nyata mengambil langsung dari guru Pak Ahmad Fahmi dengan izin dan ijazah daripada almarhum Ahmad Fahmi Zamzam kepada ulun, maka sempian ulun ijazahkan juga untuk membacakan dan untuk mempelajari akan kitab ini. Khusus kepada saudara Abdurrahman, kita akan meneruskan membacakan ini kitab. Mudah-mudahan dengan kitab ini di kampung kita akan hidup dengan agama. Mudahan di kampung ini penuh dengan rahmat dan barakah selalu turun kepada kampung ini, dan hati masyarakatnya selalu cinta agama, anak cucu kita terbimbing dengan agama, dan mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang selalu membela agamanya Allah. Itulah yang diharapkan oleh para ulama pengarang-pengarang kitab, dan semoga kita menjadi orang yang pembela agama. Akhir, mohon maaf jika nanti apa yang diuraikan, yang dikisahkan ada hal-hal yang tidak nyaman, tidak pas, tidak sesuai pada tempatnya, mohon dimaafkan. Akhir kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.